Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya atas nama Zulatul Amni dari Universitas Islam Negeri Mataram, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Di sini saya akan membahas tentang listrik statis. Di mana listrik statis yang saya bahas itu ada pengenalan listrik statis, elektroskop, fenomena listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Pengenalan listrik statis. Listrik statis adalah suatu gejala yang ditimbulkan oleh perbedaan muatan yang dimiliki oleh benda. Adapun gambar-gambar listrik statis yang ada di sekitar kita. Nah, yang pertama, ketika kita memakai baju atau pada gambar yang pertama ini, terlihat anak-anak sedang main perosotan. Nah, bahan perosotannya itu kan dari plastik, sehingga membuat rambutnya itu semuanya menjadi seperti di gambar, semuanya pada berdiri semua. Selanjutnya styrofoam. Styrofoam itu jika dia ada tempelan-tempelan kecil sangat mempengaruhi listrik statis, langsung gitu menempel. Sehingga inilah fenomena dari listrik statis. Selanjutnya itu sumpit. Ketika kita lagi makan mie menggunakan sumpit, nah ketika kita membuka plastik dari sumpit tersebut terlihat ya di plastik sumpit tersebut dengan cepat menempel di tangan kita. Nah, inilah yang disebut dengan peristiwa listrik statis. Konsep dasar listrik statis. Listrik statis menunjukkan interaksi antar muatan listrik yang bersifat sementara. Peristiwa ini biasanya muncul akibat gesekan antara dua benda berbeda jenis. Dalam sebuah atom terdapat proton, elektron, neutron, muatan yang sudah berpindah. Muatan yang mudah berpindah itu adalah disebut elektron. Nah, inilah peristiwanya nih. Elektron, lalu di sini nih ada neutron, sini ada neutron, di sini ada proton. Nah, gitu. Nah, ini adalah elektronnya. Sebuah benda tidak bermuatan atau netral memiliki jumlah proton dan elektron yang sama. Benda bermuatan positif jika jumlah elektronnya lebih sedikit dari protonnya. Jika jumlah elektronnya tuh lebih banyak dari proton, maka benda tersebut bermuatan negatif. Ketika dua benda tertentu saling digosokkan, maka elektron akan berpindah dari suatu benda ke benda yang lain. Karet, ebonita, plastik, dan sutera mudah menangkap elektron. Sedangkan kalau rambut, kaca, wol mudah kehilangan elektron begitu. Muatan listrik pada benda. Penggaris plastik yang digosok-gosok dengan rambut dapat menarik bulu ayam seperti ini pada gambar yang ini. Ketika penggaris plastik ini nih, seperti percobaannya netral kan, penggarisnya netral, kain wol netral. Ketika kita gosokkan di plastik, maka penggarisnya akan bermuatan negatif. Penggaris plastik yang digosok-gosok dengan kain wol, maka penggaris plastik akan menjadi bermuatan listrik negatif karena elektron kain wol pindah ke penggaris plastik. Selanjutnya kaca dengan kain sutera. Ketika digosokkan seperti ini, kaca yang digosok dengan kain sutera, maka kaca akan menjadi bermuatan listrik positif karena elektron kaca pindah ke kain sutera. Interaksi antar muatan. Ketika kaca dengan kaca, maka dia akan tolak menolak. Ini artinya kan muatannya itu sejenis begitu. Nah, kalau dia beda jenis, nah ketika ada plastik, ada kaca, maka dia akan saling tarik menarik. Muatan tidak sejenis bila didekatkan akan saling tarik menarik. Hukum Coulomb. Seperti yang tadi, ketika muatannya sama-sama bermuatan positif, maka akan saling tolak menolak. Nah, ketika dia berbeda muatannya itu, maka akan saling tarik menarik. Sehingga gaya Coulomb itu menyatakan besar gaya tarik atau tolak antara muatan sebanding dengan besar muatan masing-masing dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua muatan.
Sehingga rumusnya itu F sama dengan K dikalikan dengan muatan pertama dikalikan dengan kedua dibagikan dengan jarak, dan jarak dipangkatkan 2. F itu merupakan gaya kolom, satuannya itu Newton. Q itu merupakan muatan, satuannya kolom. R itu jarak, satuannya meter. Dan K itu merupakan ketetapan yang nilainya 9 kali 10 pangkat 9. Halnya medan listrik. Medan listrik itu ruang di sekitar muatan listrik yang masih dipengaruhi oleh gaya. Misalnya benda uji bermuatan listrik Q diletakkan di dekat benda bermuatan listrik Q. Jika benda uji mendapatkan gaya, maka tempat di mana uji berada di dalam medan listrik benda bermuatan Q. Seperti ini. Dapat disimpulkan bahwa semakin jauh letak benda uji dari benda bermuatan Q, maka gaya pengaruhnya semakin kecil, sehingga kuat medan listriknya semakin kecil. Garis-garis gaya listrik. Medan listrik digambarkan sebagai garis-garis gaya listrik. Nah, seperti ini. Arah garis gaya listrik muatan positif meninggalkan muatan, sedangkan kalau dia negatif, maka arah garis gaya listrik muatan negatif menuju muatan. Pola garis gaya listrik pada dua muatan yang berdekatan. Seperti ini pola garisnya. Kuat medan listrik. Kuat medan listrik itu kan dilambangkan dengan E. Misalkan nih benda bermuatan Q diletakkan benda uji bermuatan Q berjarak R, maka besar kuat medan listrik di titik benda uji adalah gaya listrik yang ditimbulkan benda bermuatan dibagi muatan uji. E sama dengan F dikalikan Q, dan ada juga yang kayak ini, E sama dengan K dikalikan dengan Q dibagi dengan R2 kandungnya, maka disederhanakan dengan E sama dengan K dikalikan dengan Q dibagi dengan R kuadrat, di mana E itu merupakan medan listrik dan Q itu merupakan muatan listrik, dan Q yang kecil itu merupakan muatan uji, R itu merupakan jarak benda, dan F itu adalah gaya. Induksi listrik. Peristiwa pemisahan muatan listrik pada suatu benda ketika didekati benda bermuatan listrik. Ketika dia netral, ketika ada muatan yang positif yang masuk, maka yang negatif akan listrik. Muatan listrik pada benda dengan induksi. Netral. Ketika ini bumi ditanahkan, maka dari bumi itu ada sebuah kayak gimana ya? Ada kayak muatannya gitu. Benda netral bila diinduksi dengan benda bermuatan positif akan menjadi bermuatan negatif. Ini ketika dia benda netral yang awalnya dan diinduksikan dengan benda positif ini, maka akan bermuatan negatif. Seandainya kalau dia negatif seperti ini, lihat. Ini pertama netral dan dikasih dengan muatan positif, maka yang negatif itu akan ke bumi. Maka bermuatan positif. Benda netral bila diinduksi dengan benda bermuatan negatif akan menjadi bermuatan positif. Jadi kesimpulannya, jenis muatan benda yang terinduksi berlawanan dengan jenis muatan benda. Selanjutnya yaitu elektroskop. Elektroskop ini merupakan alat yang digunakan untuk mengetahui muatan listrik pada benda. Bentuk alatnya itu seperti ini. Di bagian-bagiannya itu ada kepala elektroskop, ada konduktor, ada daun elektroskop, dan dinding kaca. Prinsip kerja elektroskop. Pada saat elektroskop netral, daun elektron tertutup. Pada saat elektroskop bermuatan, daun elektroskop terbuka. Seperti ini. Ketika dia bermuatan positif, elektroskop ini akan terbuka. Ketika dia bermuatan negatif, maka daun elektroskop ini pun terbuka. Selanjutnya yaitu muatan listrik pada elektroskop dengan induksi. Ketika dia netral. Ketika dia tidak ada muatan sama sekali, maka dia netral.
Ketika kepala elektroskop ini didekati pada muatan benda positif, elektron dari daun bergerak menuju kepala elektroskop dan daun elektroskop ini akan membuka. Ketika kepala elektroskop disentuh dengan tangan, maka elektroskop dari bumi nih, tangan manusia kan dari bumi, mengalir menuju elektroskop dan menetralkan daun elektroskop. Maka daun elektroskop ini akan tertutup seperti ini. Elektroskop menjadi bermuatan negatif karena menerima elektron dari bumi. Jenis muatan benda terinduksi berlawanan dengan jenis muatan benda yang menginduksi. Kilat. Nah, seperti ini kan ada di kilat nih. Ketika ada di kilat, muatannya di sana seperti ini. Nah, bagaimana prinsip kerja dari penangkal petir? Alat penangkal petir kan merupakan logam berujung lancip yang dipasang pada puncak gedung atau rumah kayak gini gitu. Yang dipasang kayak gedung di rumah gitu. Alat ini bekerja berdasarkan prinsip induksi muatan listrik, yaitu peristiwa pemisahan muatan listrik positif dan negatif atau elektron. Ujung alat penangkal petir yang berbentuk lancip bersifat melepaskan muatan yang dikandungnya. Nah, muatan yang dikandungnya, bila terdapat awan bermuatan positif di sekitarnya, maka ujung penangkal petir akan bermuatan negatif dan akan dilepaskan ke molekul udara dan menuju ke arah awan. Sebaliknya, jika muatan positif yang ada di awan akan bergerak berpindah menuju ujung lancip penangkal petir. Muatan ini akan diteruskan menuju tanah melalui dia akan menuju tanah melalui logam tembaga yang dipasang. Dengan demikian tidak terjadi loncatan bunga api listrik yang lebih besar akibat pemindahan muatan listrik. Jika jadi loncatan bunga api listrik, muatan ini akan mengalir melalui penghantar penangkal petir menuju tanah sehingga tidak membahayakan bangunan dan penghuninya. Selanjutnya itu generator Van de Graaff. Generator Van de Graaff ini merupakan mesin pembangkit listrik statis yang sangat besar. Bentuknya seperti ini. Nah, ketika dijalankan nih. Itu dia. Ketika dia berjalan seperti ini, nah, maka elektronnya langsung turun ke bawah dari tanah, langsung dia seperti itu. Dan seterusnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata atau salah yang tidak berkenan di hati teman-teman, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Terima kasih.